warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Supira dengan NIM F25020. Dan saya Febriati dengan NIM F25016. Kami dari mata kuliah akuntansi dasar dengan dosen pengampu Ibu Mei Hastuti, SE, MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang proses tutup buku atau jurnal penutup dalam akuntansi. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun sementara seperti pendapatan, beban, dan praif. Tujuan penutupan ini adalah agar saldo akun sementara menjadi nol, sehingga pada periode berikutnya akun-akun tersebut dapat digunakan kembali tanpa tercampur dengan transaksi lama. Adapun langkah-langkah jurnal penutup, langkah pertama yaitu penutup akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Langkah kedua yaitu menutup akun beban ke ikhtisar laba rugi. Langkah ketiga yaitu menutup saldo laba atau rugi ke akun modal. Langkah keempat yaitu menutup akun praif ke akun modal. Setelah mempelajari langkah-langkahnya, agar lebih jelas kita buat contohnya menggunakan contoh studi kasus perseroan terbatas usaha sukses. Jangan bingung dengan istilah akuntansi. Intinya proses ini mirip seperti mereset papan skor keuangan kita di akhir tahun. Bayangkan setiap akun pendapatan dan beban kita sebagai papan tulis kecil. Di akhir tahun, kita harus menghapus semua tulisan di papan-papan itu agar tahun depan kita bisa mulai dari nol lagi. Nah, jurnal penutup adalah spidol penghapusnya. Tujuannya cuma satu, menolkan akun sementara atau pendapatan, beban, dan praif, dan memindahkan hasilnya ke akun permanen atau modal. Mari kita lihat 4 langkahnya dari contoh jurnal di atas. Langkah 1, mengosongkan keranjang pendapatan. Logikanya, pendapatan kita terkumpul di sisi kredit 50 juta. Agar jadi nol, kita harus pindahkan dia ke sisi debit. Analoginya, kita punya keranjang pendapatan jasa yang isinya 50 juta. Kita tuang isinya ke dalam toples sementara yang namanya ikhtisar laba atau rugi. Jurnal debit adalah pendapatan jasa atau keluar dari keranjang. Kredit adalah ikhtisar laba rugi atau masuk ke toples sementara. Langkah 2, mengosongkan keranjang beban. Logikanya, beban kita terkumpul di sisi debit 27 juta. Agar jadi nol, kita harus pindahkan dia ke sisi kredit. Analoginya, kita juga punya keranjang-keranjang kecil untuk beban gaji, beban sewa, dan lain-lain. Kita tuang semua isinya, totalnya 27 juta, ke dalam toples sementara yang sama atau ikhtisar laba rugi. Jurnal debit adalah ikhtisar laba rugi atau menampung semua beban. Kredit adalah beban gaji, beban sewa, dan lain-lain atau keluar dari keranjang. Langkah 3, menghitung laba bersih dan memindahkannya ke modal. Logikanya, di tahap ini akun ikhtisar laba rugi adalah tempat kita menghitung untung ruginya. Kreditnya ada 50 juta atau pendapatan yang masuk. Debitnya ada 27 juta atau beban yang keluar. Selisihnya adalah laba rugi 23 juta atau 50 juta sampai 27 juta. Analoginya, kita tutup toples sementara tadi dan kita lihat isinya ternyata untung 23 juta. Keuntungan ini adalah hak pemilik modal atau Tuan Ahmad. Kita pindahkan uang ini secara permanen ke lemari besi modal Tuan Ahmad. Di jurnal, debit adalah ikhtisar laba rugi atau toplesnya ditutup atau dikosongkan. Kredit adalah modal Tuan Ahmad atau masuk ke lemari besi pemilik. Langkah 4, mengosongkan praif atau pengambilan pribadi. Logikanya, praif yaitu 3 juta adalah
uang perusahaan yang diambil duluan oleh pemilik. Ini mengurangi modal tapi dicatat di akun terpisah dulu. Di akhir tahun, kita harus resmikan pengurangannya ke akun modal. Analoginya, kita punya catatan bond, pemilik Prive. Bond ini kita tutup dan langsung kita kurangi dari lemari besi modalnya. Di jurnal, debit adalah modal Tuan Ahmad atau lemari besi berkurang. Kredit adalah Prive Tuan Ahmad atau catatan bondnya ditutup atau dihapus. Kesimpulannya, setelah 4 langkah ini, semua akun pendapatan, beban, dan Prive di perseroan terbatas usaha sukses saldonya sudah 0. Kita siap membuka lembaran buku baru untuk tanggal 1 Januari 2025 dengan saldo awal yang bersih dan akurat. Setelah semua jurnal penutup selesai, dibuat disusun neraca saldo setelah penutupan yang hanya berisi akun-akun real seperti kas, piutang, peralatan, utang, dan modal. Hal ini menandakan bahwa proses akuntansi periode tersebut sudah selesai dan siap untuk memulai periode baru. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa jurnal penutup sangat penting untuk menjaga agar laporan keuangan tetap rapi dan tidak tercampur antara periode. Demikian presentasi kami tentang proses tutup buku atau jurnal penutup. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.